Kami dari DPA 22 Fakultas Kedokteran Angkatan 25 akan mensosialisasikan tentang penyakit anemia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Emir Darmawan dengan MPM 2518031011 dari program studi farmasi. Saya Askaulia dari Prodi Pendidikan Kedokteran dengan MPM 251180111043. Nama saya Yunda Miranda dengan NPM 2518011111 dari program studi Pendidikan Kedokteran. Nama saya Dini Nesila Salsabila dengan NPM 2518031007 dari Prodi Farmasi. Nama saya Mentari Adlisya Fairuz dengan NPM 2518011050 dari Prodi Pendidikan Kedokteran. Nama saya Dewanti Hermawan dengan NPM 2518031031 dari Prodi Farmasi. Nama saya Konita Nafia Syilmi dengan NPM 25580111043 dari Prodi Pendidikan Dokter. Nama Reski Alfiansyah Purba, NPM 25580311004 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran. Nama saya Gina Nurfatma Fadilah dengan NPM 251811109 dari Prodi Pendidikan Kedokteran. Nama saya Zikra Zafira Azhara Umar dengan NPM 251801156 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran. Saya Lezara Afifah dengan NPM 2518041025 dari Prodi Gizi. Saya Siti Rahma dengan NPM 25180111038 dari Prodi Pendidikan Kedokteran. Nama saya Siva Wakilan dengan NPM 25180311048 dari Prodi Farmasi. Let's go! Halo Kak. Halo. Kakaknya dari mana nih Kak? Saya dari FKIP. FKIP. Oh iya, sama. Aku dari Pendidikan Kedokteran. Sama. Sama Uni lagi. Iya. Oh, Aku Ayu dari Pendidikan dari Farmasi. Oh iya. jadi izin ya Kak, aku mau sosialisasi nih tentang anemia. Kakaknya tahu gak sih anemia itu apa? Kekurangan darah. Bener banget, emang udah familiar banget ya. Anemia itu kan kekurangan hemoglobin atau kekurangan darah, sel darah merah kan. Jadi kalau kita kekurangan sel darah merah, otomatis oksigen yang membawanya itu kurang kan. Jadi kita ini tentunya akan ada gejala-gejalanya, ya kan? Gejala lebih lanjut adalah kelompok mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi cacat. Bener banget. Nah, anemia itu bukan satu jenis aja loh, kayak anemia aja. Ternyata anemia itu banyak banget loh jenisnya. Ada anemia defisiensi besi, artinya dia kenapa anemia karena kekurangan zat besi. Ada juga anemia megaloblastik, ada anemia hipoplastik dan anemia hemolitik. Nah, kemudian untuk faktor anemia juga banyak loh Kak, ya kan? Nah, faktor anemia pada remaja pada pola makan yang tidak sehat, berarti konsumsi karbohidrat darah, makanan tidak teratur, kurangnya konsumsi makanan bergizi dan kurangnya tidur. Nah, faktor risiko anemia pada anak sekolah dasar itu frekuensi sarapan pagi, frekuensi konsumsi sukur, frekuensi konsumsi saji yang ada di kita. Nah, faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada lanjut usia itu berpengaruh pada tidak akan mengonsumsi sayuran, jauh dan buah, tidak makan daging, dan tidak minum makan zat besi. Banyak banget ya Kak Ayu. Dan cara pengobatan itu nggak Cara pengobatannya itu ada yang alami. Kalau alami itu kayak kita konsumsi nih, ada daun kelor, karena daun kelor itu mengandung banyak zat besi. Nah tapi kalau kita udah mengonsumsi daun kelor, ada buah bit, tapi ternyata masih anemia, masih pusing-pusing, otomatis kita akan menggunakan obat yang disarankan dengan resep dokter. Anemia juga sebenarnya bisa dicegah loh. Ya benar nggak sih Kak Ayu? Betul banget. Anemia itu bisa dicegah dengan pola makan yang bergizi yang seimbang, program pemberian suplemen zat besi, dan meningkatkan gizi melalui proses pangan dan edukasi penggunaan gizi. Jadi gimana nih Kak? Apakah ada yang mau ditanya? Ya. Mungkin jelas ya? Jelas. Mungkin sekian ya dari kami ya. Makasih ya Kak Ayu udah memberikan kami kesempatan untuk mengedukasi. Oke, jadi sebelumnya kita boleh tahu dulu ini sama siapa? Dirli dari FKIP. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu, kamu tahu nggak sih anemia itu apa? Nggak tahu ya?
Jadi anemia itu adalah kondisi di mana kadar hemoglobin, hemotrophit atau sel darah merah kamu tuh di bawah dari titik normal. Nah, kalau begitu tuh penyebaran oksigen ke seluruh tubuh kamu tuh kurang optimal, terus akhirnya itu tuh nggak memenuhi kebutuhan tubuh kamu sendiri. Oke, lanjut sebelum itu, kamu pernah nggak sih tiba-tiba merasa kok pusing, terus tiba-tiba matanya kunang-kunang? Pernah sih kayak dari tidur terus tiba-tiba bangun gitu. Ya, bisa jadi itu karena salah satu dari gejala anemia. Sebenarnya gejala anemia ini secara umum bisa diingat sebagai 5L: lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Terus di anemia ini ada berbagai macam jenis juga. Jadi, ada yang pertama ada anemia defisiensi, ada anemia megaloblastik, terus ada anemia hipoblastik, aplastik, anemia hemolitik, dan anemia sel sabi. Nah, selanjutnya kalau misalnya gejala, kalau misalnya di umumnya tuh mungkin karena kamu itu kurang tidur, terus makan kamu nggak sehat, terus juga mungkin aktivitas kamu yang dia itu mungkin kayak gimana ya, dibilang berat nggak berat, tapi kayak tidur aja gitu, kurang beraktivitasnya. Nah, terus sebelumnya kan tadi kita udah jelasin tuh. Dan kamu kira-kira kamu ngiranya pengobatan itu bisa apa aja? Dengan menjaga pola makan dan pola hidup. Bener banget. Nah, di sini tuh kita juga ada cara pengobatan secara alami. Itu tuh kamu bisa konsumsi misalnya daun kelor atau buah bit atau tanaman tangkuei. Terus juga ada penanganan anemia defisiensi zat besi dan juga penanganan anemia defisiensi folat. Terus ada juga misalnya kayak donor darah atau transfusi sel darah merah. Terus juga ada penanganan anemia defisiensi pakai vitamin B12. Terus juga kalau misalnya mau cari yang gampang juga, kamu bisa dengan cara makan gizi yang seimbang seperti 4 sehat 5 sempurna dan juga minum obat PTD, atau bisa dengar dari edukasi-edukasi mengenai gizi gitu. Nah, kalau kamu misalnya udah ada gejala tadi, kalau kata aku misalnya kalau udah parah banget nih, itu kamu bisa banget cek di fasilitas kesehatan terdekat gitu. Oke, udah? Oke, makasih ya. Siapa tadi? Dirli, makasih Dirli. Oh, Kak, sebelumnya kita boleh kenalan terlebih dahulu ya. Namanya siapa? Nama aku Akila Darah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, sebelumnya kakaknya udah tahu belum tentang apa itu anemia? Udah. Oke, karena kakaknya sudah tahu, mungkin kita langsung ke gejala umumnya. Kakaknya pernah nggak sih ngerasa lemah, letih, lesu, terus kunang-kunang, pusing? Mungkin gejala lainnya kelopak matanya jadi pucat, telapak tangan pucat, bibir pucat, itu sebenarnya gejala anemia loh, Kak. Oh, begitu. Nah, sebenarnya jenis-jenis anemia itu juga banyak. Contohnya ada anemia defisiensi besi, ada anemia megaloblastik, ada anemia hipoplastik atau aplastik Dan lain-lainnya. ya. Nah, di sini Kak ada faktor anemia pada remaja putri nih, Kak. Nah, salah satu faktornya itu Kak, pola makan tidak teratur, dan selanjutnya tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Ya, apalagi nih kakaknya kan kita sebagai wanita menstruasi setiap bulan, jadi jangan lupa mengonsumsi tablet tambah darah setiap bulannya. Nah, kakak tahu nggak kalau anemia itu bisa diobatin? Nggak tahu. Nah, itu bisa dilakuin secara alami dengan cara mengkonsumsi daun kelor atau nggak tunas jelai, atau nggak bisa melakukan transfusi sel darah merah atau melakukan penanganan seperti vitamin B12. Anemia juga bisa sembuh loh dengan cara mengkonsumsi suplementasi dan juga melakukan bimbingan tentang gizi. Oh, begitu. Ya, jadi intinya anemia itu perlu kita juga deteksi. Jadi jangan sampai kakaknya kalau turunkan gizi, apalagi kita ini sudah mau kuliah, jadi harus banyak asupan gizi. Jadi namanya zat gizi dari hewani. Oke, mungkin gitu aja dari kita bertiga. Terima kasih kakaknya. Sama-sama. Semoga kuliahnya lancar. Amin. Halo Kak, sebelumnya aku boleh tahu nama kakak siapa? Nama aku Jessica Melia. Kakak tahu nggak sih Kak tentang anemia? Nggak tahu, taunya tuh hilang ingatan. Itu amnesia ya? Beda. Amnesia. Jadi kita lagi ada penelitian juga tentang anemia. Nah, kita bisa bantuin kakak untuk lebih tahu tentang anemia ini. Nah, jadi Kak, anemia itu adalah kondisi di mana berkurangnya kadar hemoglobin dalam tubuh. Kadar hemoglobin itu apa? Itu sama aja kayak berkurangnya sel darah merah dalam tubuh. Dan jadi itu sehingga kemampuan darah membawa oksigen berkurang dan tidak optimal, yang akhirnya tidak mencukupi kebutuhan fisiologis dalam tubuh. Jadi fungsi tubuh kakak tuh kayak jadi berbeda gitu dari normal. Terus buat gejala umum anemia itu ada 5L: lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Jadi kayak kita tuh sering ngeluh pusing, mata jadi berkunang-kunang. Nah, kalau buat gejala lebih lanjutnya itu kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan itu pucat. Buat jenis-jenis anemia itu ada 5. Buat yang umum itu ada anemia defisiensi
defisiensi besi, anemia megaloblastik, anemia hipoplastik, anemia hemolytik, sama anemia sel sapi. Nah, karena kakak adalah remaja putri, biasanya faktor anemia pada remaja putri ini karena pola makan kakak yang gak sehat. Terus kakak juga jarang mengonsumsi tablet darah yang suka dikasih dari sekolah gitu. Terus pola makan juga tidak teratur dan menstruasinya itu cukup banyak. Terus cara pengobatan anemia itu, misalnya yang cara pengobatan anemia alami itu biasanya pakai daun kelor atau buah bit. Terus penanganan anemia defisiensi zat, lalu ada transfusi sel darah merah, penanganan anemia defisiensi folat, dan penanganan anemia defisiensi vitamin B12. Terus ya kak, anemia ini bisa sembuh. Nah caranya itu ada 4. Yang pertama itu kakak bisa merubah pola makan kakak jadi makanan bergizi seimbang. Terus yang kedua kita juga bisa melakukan program pemberian suplementasi zat besi dan folat melalui tablet tambah darah. Lalu yang ketiga adalah peningkatan gizi melalui fortifikasi pangan, dan yang terakhir adalah edukasi mengenai gizi. Jadi gimana kak, sekarang kakak udah lebih paham tentang anemia kan? Paham. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Boleh perkenalan. Dulu nama kamu siapa? Zolan, Zolan. Kalau boleh tahu kamu umur berapa? 9. 9 tahun. Jadi kamu pernah dengar nggak sih apa itu anemia? Apa kamu pernah dengar atau pernah baca-baca gitu? Belum pernah. Belum pernah. Oke, di sini kakak-kakak mau mensosialisasikan, mau memberi penjelasan tentang apa itu anemia. Jadi anemia itu adalah kondisi berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah, sehingga jumlah sel darah merah yang di bawah tidak normal, sehingga kemampuan darah membawa oksigen itu berkurang. Jadi tidak optimal kebutuhan biologis dalam tubuh kita. Nah, gejala umum yang bisa terlihat dari anemia itu apa? Yang pertama, itu bisa dilihat dari kelopak mata sama bibir atau lidah atau telapak tangan kita itu pucat. Nah, bisa juga dia tuh lemah, letih, lesu, dia pusing-pusing gitu, mau jatuh-jatuh gitu. Nah, terus jenis-jenis anemia itu ada 5. Nih, yang pertama nih, anemia defisiensi besi, anemia megaloblastik, anemia hipoplastik, terus ada anemia hemolytik, dan anemia sel sabit gitu. Nah, adiknya kan masih sekolah kan, sekolah dasar kan, umur 9 tahun. Nah, jadi kalau faktor anemia yang adik biasanya di usia adik itu, biasanya tuh karena adik tuh kurang sarapan pagi. Adiknya suka sarapan nggak? Nah, bagus. Nah, terus karena konsumsi telur, selanjutnya ada konsumsi hati ayam. Tahu hati ayam? Suka makan? Suka. Nah, itu bagus. Terus yang terakhir itu konsumsi obat cacing. Nah, cara pengobatannya kalau misalkan ada yang terkena anemia, itu yang pertama itu ada cara alami. Cara alami itu yang ada di sekitar kita, di tumbuh-tumbuhan. Itu ada daun kelor sama buah bit. Juga ada tumbuhan tangkuk. Terus selanjutnya ada penanganan anemia dengan defisiensi zat besi. Selanjutnya ada transfusi sel darah merah. Terus yang keempat ada penanganan anemia defisiensi folat, dan yang terakhir itu dengan penanganan anemia defisiensi vitamin B12. Nah, kalau misalkan adanya terkena anemia atau ada yang terkena anemia itu sebenarnya bisa sembuh dengan cara yang pertama pola makan dan gizi yang seimbang. Yang kedua ada program pemberian suplemen zat besi dan folat melalui tablet tambah darah, biasanya itu dikasih ke remaja putri. Selanjutnya peningkatan gizi melalui fortifikasi pangan, dan yang terakhir ada edukasi mengenai gizi seperti edukasi kita sekarang. Oke, jadi sedikit menambah wawasan kamu ya. Nanti diingat-ingat lagi ya, yang sudah kami jelasin, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau kami memberikan penjelasan.